Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Akbar SPD, guru seni budaya di SMA Negeri 1 Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 1 Sape, materi menganalisis jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Ya, kurang semangat. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali untuk mata pelajaran seni budaya. Semuanya sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, ada satu orang. Ya, siapa yang tidak hadir? Atas nama Suharni sakit. Yang lainnya hadir semua. Ya, Suharni sakit. Ya, semoga teman kita yang bernama Suharni diberikan kesembuhan ya dan bisa bergabung kembali bersama kita. Ya, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Baik hari ini, jadi kita sudah mengecek kehadiran, kemudian sudah berdoa. Selanjutnya anak-anak seperti biasa kita sebagai warga negara yang baik, kita sebelum memulai kegiatan kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Lagu Padamu Negeri ya. Ya, saya minta semua berdiri dulu. Ya, silakan. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi, padamu negeri kami mengabdi. Lagu kebangsaan Padamu Negeri tadi kalian sudah menyanyikan. Kira-kira apa makna apa yang kalian bisa ambil dari lagu tersebut? Ada yang bisa jawab? Oh iya, silakan Sabnisa. Lagu Padamu Negeri mengandung imbuan dan ajakan kepada seluruh rakyat senantiasa berjanji, berbakti, serta mengabdikan jiwa raganya bagi tanah air Indonesia. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Sabnisa. Ya.
Nah, selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, karena sudah menyanyikan lagu kebangsaan tadi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari karya seni rupa 2 dimensi ya, dengan membuat lukisan alam dengan teknik gradasi. Nah, mengapa lukisan itu disebut sebagai karya seni rupa 2 dimensi? Ada yang tahu? Saya. Ya, silakan Wulan. Karena adanya unsur panjang dan lebar dan tanpa adanya unsur ruang atau volume. Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Wulan. Selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya karena kita sudah membuat lukisan alam dengan teknik gradasi, kira-kira teknik apa yang kalian gunakan pada pembelajaran sebelumnya? Iya, silakan. Gradasi adalah teknik yang bisa dikembangkan dari 2 warna sehingga tidak merusak warna itu sendiri. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Pipit. Ya. Selanjutnya, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, jadi kita nanti akan mempelajari karya seni rupa 3 dimensi. Mulai dari pembahasannya, jenis seni rupa 3 dimensi, kemudian fungsi seni rupa 3 dimensi, tema seni rupa 3 dimensi, dan nilai estetis seni rupa 3 dimensi ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang seni rupa 3 dimensi? Mulai dari jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa. Ada yang tahu? Ya. Karya seni rupa 3 dimensi yaitu dapat dinikmati dari segala arah, mulai dari depan, samping maupun belakang. Sedangkan tema seni rupa 3 dimensi ada bermacam-macam, mulai dari tema keagamaan, sosial, kemanusiaan, dan berfungsi sebagai seni rupa murni yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Sedangkan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu objektif dan subjektif. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Wulan. Ya. Dari materi yang kita sudah pelajari hari ini, jadi ada tujuan yang harus kita capai ya dalam pembelajaran kita ini. Nah, tujuan yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama adalah mengamati karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis dengan benar. Kemudian, menganalisis karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis dalam bentuk tulis dan lisan secara benar. Kemudian, mempresentasikan karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis dalam bentuk tulis dan lisan secara benar. Nah, itulah tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, selanjutnya anak-anak, pada materi pembelajaran kita ini, yang pertama adalah jenis seni rupa 3 dimensi. Jadi kita akan mempelajari jenis seni rupa 3 dimensi, kemudian tema seni rupa 3 dimensi, kemudian fungsi seni rupa 3 dimensi, nilai estetis seni rupa 3 dimensi. Nah, bagaimana? Ya, saya harap kalian lebih serius dalam kegiatan pembelajaran ini karena kita akan banyak sekali mendapatkan manfaat dari kegiatan kita ini ya. Nah, salah satu manfaatnya adalah kalian bisa mengevaluasi, kemudian mengembangkan nilai keindahan pada karya seni ya. Ya. Baik anak-anak, setelah kalian sudah menjawab soal pertanyaan tadi, kalian akan menonton video di YouTube ya. Jadi kalian akan men-scan kode QR, kemudian nanti akan diarahkan ke video YouTube tersebut. Nah, tadi Pak Guru sudah membagikan kode QR-nya, silahkan di-scan lewat Google Chrome ya. Silahkan buka HP-nya masing-masing. Ya, sudah. Ya, silakan. Menganalisis artinya adalah mengamati. Jadi, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengamati sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Bagaimana ya caranya? Check it out. Yang pertama adalah jenis. Untuk mengamati sebuah karya seni rupa, kita perlu tahu terlebih dahulu jenis karya tersebut. Jenis karya seni rupa dapat dilihat berdasarkan bentuk dan juga fungsi.
berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Sedangkan berdasarkan fungsi juga dibagi menjadi dua, yaitu murni dan juga teramat. Setelah kalian menonton video tadi, kemudian masuk lewat YouTube, kira-kira apa pendapat kalian mengenai video di YouTube tadi itu? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Muni. Pendapat saya setelah menonton video tersebut, saya jadi paham bahwa dalam menganalisis karya seni rupa 3 dimensi, ada tahapan yang harus dilalui, yaitu dengan memperhatikan prinsip komposisi, menganalisis fokus dari suatu karya seni, dan menemukan tema dalam karya seni tersebut. Ya, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Munir. Ya. Apakah kalian tertarik ingin mempelajari karya seni rupa 3 dimensi mulai dari jenis, tema, fungsi, nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Setelah saya menonton video YouTube, saya sangat tertarik untuk mempelajari materi tersebut. Ya, terima kasih. Intan sudah menjawab pertanyaan tadi. Tepuk tangan untuk Intan. Ya, baik anak-anak, biar kita lebih fokus pada kegiatan kita kali ini, kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya seperti biasa. Kalau Pak Guru bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau Pak Guru bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Pak Guru bilang sore, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang malam, tidur ya. Ya, bisa ya? Ya, coba saya tes dulu. Pagi, siang, sore, malam. Ya, kurang fokus ya, sekali lagi. Ya, pagi, siang, malam. Ya, sekali lagi kurang fokus. Ya, ingat ya, fokus ya. Pagi, siang, sore, malam. Ya, tepuk tangan. Semuanya sudah fokus. Setelah kalian sudah mengamati video pembelajaran tadi, kemudian sudah menjawab pertanyaan yang Pak Guru sudah kasih pertanyaan tadi, selanjutnya anak-anak, saya minta semua duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya ya. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, baik anak-anak, saya akan membagi LKPD, kemudian lewat LKPD ini kalian akan mengamati gambar, kemudian akan menganalisis karya seni rupa 3 dimensi ya, melalui jenis, kemudian tema, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Ya, saya akan membagi LKPD-nya. Tadi Pak. Ya, Gucci. Maju. Baik anak-anak, setelah kalian sudah melihat LKPD dalam lembar kerja tersebut, jadi kalian akan memilih 1 dari 4 gambar karya seni rupa 3 dimensi di bawah ini. Kemudian buatlah analisis singkat mengenai karya seni rupa yang terkandung dalam gambar yang telah kamu pilih. Kemudian analisis karya seni rupa meliputi aspek seni rupa yang terdiri dari jenis, kemudian tema, fungsi, dan nilai estetis seni rupa 3 dimensi. Nah, jadi ada 4 gambar ini yang kalian akan analisis, kemudian diamati berdasarkan gambar yang kalian sudah lihat di atas ya. Nah, silakan dikerjakan. Cor-cor keramik ke bagian belakang ini dikerjakan, ini nanti dibacakan di atas.
Tulis nama kelompok, kemudian jenis karyanya apa. Ya. Ya, nama tulis di sini. Nama kelompok, kemudian rasakan format karya seninya apa yang akan diamati. Nah, dikerjakan itu dikasih mengenai jawabannya nanti dibacakan di atas ini ya. Tanya jawabnya ada di bawah. Baik anak-anak, ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Ya, itu dalam LKPD itu ada komponen ya yang diamati. Yang pertama adalah jenis, kemudian tema, kemudian fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nah, setelah itu baru dianalisis ya, berdasarkan kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja peserta didik itu. Ya, silakan dikerjakan. Tulis aja ya, berhubungan dengan ini kelompok. Ada jenis, tema, ya, bagaimana kelompok ada kesulitan? Ya, baik anak-anak, apakah LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, tidak ada kendala, silakan beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Kelompok yang paling pertama yang ingin tampil silakan. Siapa? Kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang Monumen Pancasila Sakti. Pertama akan dibacakan oleh Sabnisa Iswatur. Jenis karya seni rupa 3 dimensi. Dalam patung tersebut terdapat jenis karya seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni rupa murni. Dinama karya seni rupa murni merupakan karya yang diciptakan hanya untuk dinikmati indera penglihatan tanpa adanya nilai fungsi pada karya tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Vega. Tema karya seni rupa 3 dimensi. Tema dalam membuat patung ini adalah sosial, yaitu hubungan manusia dengan manusia lain. Harapan patung ini dibuat agar sebagai simbol makna lambang Garuda Pancasila. Secara keseluruhan, melambangkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Janatur Rahman. Fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Dalam patung tersebut terdapat fungsi karya seni rupa 3 dimensi, yaitu berfungsi sebagai seni rupa murni yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya, dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis dalam karya seni patung ada 2, yaitu subjektif. Warna, bentuk, dan bahan membuat saya melihat pendapat kesan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Objektif. Arti dan makna yang penting 45 meter sendiri merupakan simbol lambang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan. silakan kepada kelompok 2 untuk memberikan sebuah pertanyaan. Disebut dengan peristiwa apakah yang terdapat dalam Museum Pancasila Sakti? Selanjutnya siapa lagi? Ya silakan. Dilihat dari fungsinya,
Terbagi atas berapakah jenis karya dalam seni rupa 3 dimensi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Sabni Saiswatu. Peristiwa pemberontakan G30 SPKI Gerakan 30 September 1965 oleh PKI Komunis Indonesia. Biasanya peristiwa G30 PKI ini tidak jauh kaitannya dengan tempat bersejarahnya, yakni Monumen Pancasila Sakti atau Lumbang Buaya. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, kami dari kelompok 2 dapat menerima jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Nadia Vega. Bunyi pertanyaannya, dilihat dari fungsinya terbagi atas berapakah jenis karya dalam seni rupa 3 dimensi? Jawabannya adalah jenis-jenis karya seni 3 dimensi ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni fungsi pakai atau seni terapan dan fungsi ekspresi seni rupa murni. Adanya perbedaan fungsi tersebut karena perbedaan tujuan senimannya dalam menciptakan karya seni 3 dimensi tersebut. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, saya menerima jawaban dari kelompok kalian. Saya serahkan kembali ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Ya, baik anak-anak, setelah kelompok 3 sudah mempresentasikannya. Nah, selanjutnya adalah kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompok kami, yaitu dalam menganalisis karya seni rupa 3 dimensi dengan judul karya Garuda Wisnu Kencana. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan yang akan dibaca oleh Lady Fitriani. Jenis karya seni rupa 3 dimensi dalam patung tersebut terdapat jenis karya seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni rupa murni, di mana karya seni rupa merupakan karya yang diciptakan hanya untuk dinikmati dengan penglihatan tanpa adanya dimensi pada karya tersebut. Selanjutnya, tema karya seni rupa 3 dimensi akan dibacakan oleh Desta. Tema karya seni rupa 3 dimensi. Tema dalam membuat patung ini adalah sosial, yaitu hubungan manusia dengan manusia lain. Harapan patung ini dibuat agar sebagai simbol mengenai rasa bakti dan pengorbanan burung Garuda untuk menyelamatkan ibunya dari perbudakan yang akhirnya dilindungi oleh Dewa Wisnu. Komponen fungsi yang ketiga akan dibacakan oleh Putriani. Fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Dalam patung tersebut terdapat fungsi karya seni rupa 3 dimensi, yaitu berfungsi sebagai seni rupa murni yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Patung Garuda Wisnu Kencana ini merupakan simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Baik, sudah pembacaan presentasi pada kali ini. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami akan membuka 2 sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan memberikan pertanyaannya. Saya. Ya, silakan. Siapa yang memiliki ide untuk membuat patung Garuda Wisnu Kencana? Kelompok yang lain? Saya. Apa tujuan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana? Baik, pertanyaannya akan dijawab. Pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Leni Fitriani. Silakan Leni Fitriani untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bunyi pertanyaannya, siapakah yang memiliki ide untuk membuat patung Garuda Wisnu Kencana? Ya, patung yang merepresentasikan Dewa Wisnu sedang menunggangi burung Garuda dibuat oleh satu nyoman
Nuarta dalam waktu hingga 28 tahun. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh Sulastri Saluti. Bunyi soalnya, apa tujuan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana? Patung ini diproyeksikan untuk mengikat tata ruang dengan jarak pandang sampai dengan 20 km sehingga dapat terlihat dari Kuta, Sanur, Nusa Dua hingga Tanah Lot. Patung Garuda Wisnu Kencana ini merupakan simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Untuk itu, marilah kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuan berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang karya seni rupa patung Liberty. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk langsung ke materinya, yaitu akan dibacakan oleh teman kita bernama Nur Fadila. Jenis karya seni rupa 3 dimensi. Dalam patung tersebut terdapat jenis karya seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni rupa murni, di mana karya seni murni merupakan karya yang diciptakan hanya untuk dinikmati indra penglihatan tanpa adanya nilai fungsi pada karya tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Saskia Amelia Putri. Tema karya seni rupa 3 dimensi. Tema dalam membuat patung ini adalah sosial, yaitu hubungan manusia dengan manusia lain. Harapan patung ini dibuat agar sebagai simbol selamat datang bagi pengunjung maupun warga Amerika Serikat sendiri yang baru kali ke negaranya. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Ajija. Fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Dalam patung tersebut terdapat fungsi karya seni rupa 3 dimensi, yaitu berfungsi sebagai seni rupa murni yang diciptakan untuk menikmati keindahannya. Karya 3 dimensi dengan fungsi ini biasanya kerap dijadikan pajangan karena diperuntukkan bagi kepuasan pandangan mata saja. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Fitra Maudin. Silakan Fitra untuk membacakan materi ini. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis dalam karya seni patung ini ada 2, yaitu subjektif. Warna, bentuk, dan bahan membuat saya melihat mendapat kesan kedamaian, kebahagiaan, dan kegigihan. 2, objektif. Lekuk-lekuk dalam patung tersebut terkesan hidup. Posisi obor, terpulas angsara, dan penutup rambut dibuat sedemikian detail, memiliki makna tersendiri, dan menggunakan satu warna, yaitu warna biru kehijauan terkena pada patung terlihat klasik. Ya, dengan berakhirnya materi yang teman-teman saya bacakan, berakhir pula pembacaan materinya. Selanjutnya kami akan memasuki sesi tanya jawab. Pesan apa yang disampaikan pada patung Liberty? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kalau tidak ada kelompok yang mau bertanya, saya akan tutup. Silakan. Ya, tidak ada. Ya, baik. Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu yang akan dijawab oleh teman kita Saskia Amelia Putri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, pesan apa yang disampaikan pada patung Liberty? Patung Perungnya diresmikan pada 28 Oktober 1886 ini merupakan hadiah 100 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan merupakan ungkapan persahabatan antara dua negara. Bagaimana kelompok 4, apakah bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk ini kami akhiri saja presentasinya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Akhirnya semua kelompok sudah menampilkan yang terbaik. Dari masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil analisisnya yang terbaik.
Nah, kira-kira dari presentasi tiap-tiap kelompok tadi ada jawaban yang masih belum kurang? Tidak. Dari kelompok 1 ada jawaban yang masih kurang tadi dari pertanyaan dari teman kelompoknya? Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Ya, tidak ada ya. Kelompok 4? Ya, semua sudah terjawab dengan baik ya. Ya, saya memberikan apresiasi ya terhadap kelompok yang terbaik yang sudah mempresentasikan hasil karyanya, hasil analisisnya. Baik anak-anak, kalau sudah selesai semua tiap-tiap kelompok, saya harap tiap-tiap kelompok untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Ya, baik anak-anak, selanjutnya akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi selama proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir, jadi akan dievaluasi mulai dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir. Makanya kalian nanti akan masuk lewat Google Form, kemudian kalian scan lewat kode QR. Nah, dalam tes evaluasi ini, jadi ada tahapannya kalian harus lalui. Yang pertama, kalian isi nama, kemudian yang kedua, nah kalian isi kelas. Nah, isi kelasnya berdasarkan kelas kalian masing-masing ya. Jangan mengisi kelas yang lain. Nah, kemudian paspornya. Jadi paspornya semansa ya, huruf kecil semua. Ya, silakan. Hah? Mati caki tiap baterai na. Anu batas. Ya, bagaimana anak-anak? Ada kesulitan untuk masuk di Google Form? Tidak ada. Ya, bisa langsung menjawab ya pertanyaan itu. Setiap pertanyaan ada poinnya. Jadi 20 poin untuk satu pertanyaan. Jadi dari 5 pertanyaan ya. Ya, silakan jawab pertanyaan sesuai dengan jawaban yang tertera di situ. Di situ ada pilihan gandanya. Ada 5 pilihan ganda. Silakan pilih. Ya, silakan dikerjakan. Karena sudah selesai semua menjawab pertanyaan tadi. Nah, kalau sudah selesai semua, kita cek ya siapa yang tertinggi nilainya. Baik. Ya, akhirnya kita sudah bisa melihat ya jawaban yang paling tinggi dan paling rendah. Dari beberapa jawaban itu, yang paling tertinggi adalah Akbar. Ya, tepuk tangan untuk Akbar. Ya.
Kemudian urutan kedua ya disusul oleh Rebi. Ya. Urutan ketiga adalah Farhan. Oh, Farhan. Ya, dari ketiga jawara tadi saya berikan apresiasi ya yang cukup besar. Terima kasih sudah menjawab yang paling tinggi. Ya, kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok ini. Ya, saya berikan apresiasi yang cukup tinggi kepada beberapa teman yang memiliki nilai terbaik ya. Ada namanya Akbar, Rebi, dan Farhan. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk Rebi. Ya. Nah, selanjutnya setiap pembelajaran tentu ada kesimpulannya yang kita bisa tarik dalam kegiatan ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta kepada siswa semua untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan, angkat tangan? Ya, silakan Intan. Pembelajaran hari ini ialah analisis karya seni fokus pada penilaian terhadap kualitas penyusun atau komposisi, jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis, dan sebagainya yang terdapat dalam karya tersebut. Analisis ini juga berkaitan dengan kualitas teknik dan bahan yang digunakan dalam karya seni. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Intan. Baik, anak-anak, selanjutnya Bapak akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita. Nah, pada pembelajaran ini bagaimana proses pembelajaran ini yang kalian dapatkan pada kegiatan kita kali ini? Apa yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Silakan Munir. Sangat menyenangkan karena dengan adanya analisis suatu karya seni, saya dapat memberikan pandangan atau penilaiannya terhadap karya seni. Ya, terima kasih Munir sudah menjawab pertanyaan tadi. Tepuk tangan untuk Munir. Nah, selanjutnya manfaat apa yang kalian dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Ada yang bisa jawab, angkat tangan. Oh iya, silakan Pipit. Melalui analisis ini, kita dapat lebih memahami makna di balik karya seni, meningkatkan apresiasi terhadap seni rupa, mempelajari perkembangan seni rupa di Indonesia, serta memelihara wirausaha budaya, memberikan panduan bagi pengamat karya seni rupa. Ya. Ya, terima kasih Pipit sudah menjawab pertanyaan tadi. Tepuk tangan untuk Pipit. Nah, selanjutnya anak-anak, pada pertemuan kita ini sudah berakhir di kegiatan ini. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai materi membuat karya seni rupa 3 dimensi yaitu patung ya. Ya, mohon anak-anak mempersiapkan alat dan bahannya di rumah untuk dikerjakan pada pertemuan selanjutnya nanti ya. Ya. Selanjutnya, sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya anak-anak, kita sudah di akhir pertemuan. Nah, tibalah saatnya kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih sudah berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kegiatan kita akan jauh lebih baik lagi. Mengakhiri kegiatan kita ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.